Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tugas tahap berikutnya, yaitu membuat page break dan section break. Page break fungsi ini bertugas untuk berpindah ke halaman selanjutnya atau membuat halaman blank berikutnya. Dalam bagian page break terdiri dari 3 menu yang berbeda, yaitu page, kolom, dan text wrapping. Adapun fungsi dan cara menggunakan dari masing-masing menu tersebut sebagai berikut. Pertama, kita membuka Word terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat page. Nah, page ini memiliki fungsi dalam memindahkan halaman satu ke halaman berikutnya dengan rapi dan tidak merubah format tulisan apapun. Misalnya, kita sedang berada di bagian halaman lembar nomor 1 dan contohnya tinggal blok tabel di halaman 1, kemudian masuk ke page layout dan ketuk tombol break, pilih menu page, maka secara otomatis tabel akan pindah ke halaman berikutnya. Untuk yang kedua, akan membahas menu yang bernama kolom. Menu ini memiliki fungsi untuk memindahkan tulisan dari kolom kiri berlanjut ke kolom kanan atau di laman baru. Cara kerjanya, letakkan kursor paling depan paragraf, kemudian masuk page layout, lalu break, dan klik kolom. Maka secara otomatis paragraf tersebut akan berpindah ke bagian kolom 2 ataupun tree. Untuk menu yang ketiga ada text wrapping. Berkaitan dengan gambar dengan teks, fungsinya adalah untuk merapikan dan mensejajarkan gambar dengan teks agar terlihat satu bagian utuh. Pertama-tama kita akan memasukkan terlebih dahulu gambarnya ke dalam dokumen. Setelah itu pergi ke layout, lalu break, lalu text wrapping. Bisa juga kalian pergi di Filter Tools, lalu ada bagian wrap text. Di situ ada beberapa fitur dan menu yang bisa dicoba. Selanjutnya akan membahas bagian section break. Di sini ada 4 menu, yaitu next page, continuous, event break, dan all break. Masing-masing menu tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama ada next page. Menu ini berfungsi untuk memudahkan dalam mengatur numbering halaman. Next page atau next section break berfungsi membuat halaman baru dengan session atau sesi yang berbeda sehingga halaman ini menjadi halaman baru dan membuka nomor di lembar dokumen Word. Misalnya ketika sedang mengerjakan tugas makalah, pada bagian pendahuluan atau kata pengantar, ketentuan penulisan harus memakai nomor halaman berupa angka Romawi, dan ketika sudah masuk ke bab 1, ketentuan berubah dan dimulai dengan numbering angka karakter biasa. Pada kata pengantar di sini menggunakan angka Romawi, kita akan mengubah bab 1 ke numbering angka karakter biasa. Pergi ke break, lalu tekan next page, taruh kursor di bab 1, lalu masuk di insert, masuk di page number, format, ubah formatnya. Lalu sesuaikan. Maka kata pengantar dan bagian bab 1 akan berbeda. Yang kedua, continuous section break. Menu ini hampir memiliki fungsi yang sama dengan menu kolom di atas. Yang membedakan jika kolom akan memindahkan satu paragraf dan melanjutkan di kolom kedua terus sampai ke bawah, tetapi untuk continuous section break lebih memisahkan atau melanjutkan satu kalimat ke dalam kolom samping tetapi tidak diteruskan sampai ke bawah. Taruh kursor atau blok kata yang ingin dipindahkan, lalu pergi ke page layout, lalu masuk di continue, lalu masuk di kolom continuous. Maka hasilnya akan seperti ini.
Yang ketiga, ada event fact. Menu event fact memiliki fungsi yang mirip dengan next fact, hanya yang membedakan adalah lompatan berlaku nomor genap. Misalnya, saya berada di halaman nomor 4, kemudian ditekan perintah menu event fact, maka secara otomatis lembar akan lompat ke halaman nomor 2. Untuk menu keempat, ada add page. Menu ini memiliki fungsi yang berkebalikan dari event page. Pengertian add page ini adalah melompati halaman berikutnya, berlaku untuk kelipatan ganjil. Misalnya, saya berada di halaman nomor 3, lalu ditekan perintah all page, maka halaman akan beralih ke nomor 5. Baik, itu saja cara membuat page break dan section break. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.